Coba tadi jam 10 mundur ya, sebentar. Ya silakan Nak. Silakan yang presentasi kelompok 3 siapa? Ya Bu, lagi dipersiapkan share screen-nya Bu. Oh iya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang model bisnis perdagangan dan distributor yang terdiri dari anggota Next TV, Pratiwi Indarti, Putri Adelia, Renata Toriko, Mustika Ramadhani, Dion Tomo, dan Fabianka Mileano. 20 menit ya. Baik, Bu. Pokok bahasan yang akan dibahas diantaranya adalah pengertian, dilanjutkan jenis-jenis, service provider, dan studi kasus. Dimulai dari pengertian mengenai selling, marketing, dan distribusi atau distribusi. Pengertian dari selling atau penjualan, selling melibatkan penentuan posisi produk entitas di pasar dan menetapkan strategi pemasaran dan promosi untuk menarik perhatian konsumen. Fungsi penjualan juga mencakup dukungan penjualan yang menyediakan kerangka kerja dan infrastruktur untuk membantu tenaga penjualan menyelesaikan kontrak penjualan. Lalu distribusi, fungsi pemasaran yang juga bisa menjadi bagian dari operasi manufaktur, biasanya dianggap sebagai bagian dari operasi penjualan dan distribusi. Fungsi ini melibatkan periklanan dan kegiatan pemasaran strategis untuk mempromosikan dan meningkatkan pangsa pasar produk manufaktur. Oh, ini kayaknya kebalik teman-teman, ini fungsi pemasaran dan yang fungsi distribusinya ada di bagian marketing. Untuk fungsi distribusi mengacu pada penyimpanan barang, pengiriman barang secara fisik ke pelanggan setelah penjualan dilakukan, dan pengaturan pengiriman terkait. Fungsi jual dan distribusi terjadi setelah fungsi manufaktur berlangsung, yang berarti bahwa entitas manufaktur yang sangat terintegrasi juga dapat melakukan fungsi penjualan dan distribusi untuk produknya sendiri. Mengenai selling, marketing, dan distribusi. Oke, ini next. Di dalam penjualan dan distribusi ada risiko. 3 risiko. Yang pertama adalah market risk atau risiko pasar, 2 adalah inventory risk, risiko persediaan, dan ketiga adalah financial risk atau risiko keuangan. Market risk diantaranya bisa salah satu contohnya adalah inflasi. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Tadi soalnya tulisannya unstable. Oke. Masuk. Contoh dari market risk diantaranya adalah inflasi atau adanya usaha baru yang sama dengan usaha kita yang sejenis. Kedua adalah inventory risk atau risiko persediaan seperti lapuknya persediaan yang mudah rusak. Dan yang ketiga adalah risiko keuangan. Misalnya kurangnya quality control, kurang bagusnya quality control sehingga banyaknya terjadi kesalahan dalam pencatatan. Next, yang selanjutnya adalah marketing intangibles employee. Kegiatan penjualan dan distribusi menggunakan marketing intangibles dalam bentuk merek dagang atau merek reputasi perusahaan yang juga dapat terlihat dalam merek dagang, merek atau paten atau aset tidak berwujud lainnya. Nah, marketing intangibles employee ini termasuk ke dalam jaringan distribusi atau pemasaran dan daftar pelanggan. Next, selanjutnya adalah bagaimana model-model bisnis distributor. Ada 4 teman-teman tipenya yang nanti akan dibahas oleh teman-teman kita. Yang pertama adalah fully fledged distributor, yang kedua adalah limited risk distributor, yang ketiga adalah commissionaire,
Dan yang keempat adalah commission agents. Untuk fully pledged distributor akan dibahas oleh teman kita. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Jadi model distributor yang pertama itu ada fully pledged distributor. Jadi yang penting digarisbawahi adalah fully pledged distributor ini berperan secara otonom dengan kendali pusat yang rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Maksudnya adalah jadi distributor ini dia secara bebas dan hampir bisa dibilang terpisah dari pusatnya seperti itu, dari manufacturer. Nah ini untuk ilustrasinya, ya untuk ilustrasinya seperti ini teman-teman. Jadi distributor di gambar rumah yang biru muda ini, dia menerima pesanan dari customer, kemudian distributor langsung mengirimkan barang kepada customer-nya. Jadi kapan distributor itu memesan barang dari manufaktur itu merupakan kebijakan dari distributor tersebut. Jadi distributor di sini tidak memesan berdasarkan pesanan customer, tetapi distributor memiliki pertimbangan kebijakan sendiri untuk melakukan pemesanan barang kepada manufaktur seperti itu. Jadi nanti ketika ada customer yang membeli barang ke distributor bisa langsung mengirimkan barang yang ada di gudangnya, seperti itu. Next. Nah, dengan kebijakan seperti itu, otomatis muncullah beberapa risiko. Risiko yang pertama adalah ketika stok barang tersebut tidak terjual. Dan akibatnya ketika barang tersebut tidak terjual, ada kemungkinan juga persediaan tersebut bisa usang, teman-teman, atau rusak. Seperti itu. Kemudian ada juga risiko adanya retur dan garansi. Jadi ketika nanti transaksi itu telah dilaksanakan, biasanya distributor juga memberikan kesempatan kepada customer untuk melakukan retur dan garansi. Nah, apabila itu terjadi, itu kerugian tersebut akan distributor seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kredit macet. Jadi ini hampir mirip dengan retur dan garansi ketika nanti distributor tersebut menjual barangnya secara kredit dan customer tidak melunasi barang tersebut sesuai perjanjian, kerugian tersebut akan ditanggung oleh distributor juga. Kemudian yang terakhir ada pertukaran untuk membeli barang. Jadi kayak kalau kita di akuntansi kita mengenal adanya pembelian barang dengan menukarkan barang itu. Jadi seperti itulah teman-teman. Kira-kira. Next. Nah, model distributor yang kedua itu ada limited risk distributor. Jadi poin yang digarisbawahi adalah hanya melakukan distribusi saja. Seperti itu. Coba next. Ya, jadi skemanya sebenarnya mirip seperti fully pledged. Cuman perbedaannya adalah distributor di sini tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki kebijakan untuk melakukan pemesanan barang dari manufaktur seperti itu, teman-teman. Jadi ketika nanti customer memesan barang ke distributor lalu meneruskan pesanan tersebut ke manufaktur. Nah, setelah itu manufaktur akan mengirimkan barang ke distributor dan distributor akan mengirimkan barang ke customer seperti itu. Jadi distributor memesan barang ke manufaktur itu ketika dia sudah mendapatkan pesanan dari customer seperti itu. Jadi distributor tidak memiliki persediaan kayak gitu intinya. Mungkin ada persediaan, cuman tidak untuk waktu yang lama. Jadi hanya istilahnya sebagai transit barang saja seperti itu. Nah, dengan kebijakan yang seperti itu, otomatis risiko-risiko yang awalnya tadi dimiliki oleh fully pledged itu bisa diminimalkan, hanya
Tersisa mungkin adanya beberapa resiko-resiko seperti misalnya kalau ini transaksinya luar negeri, mungkin tetap ada resiko yang terkait dengan nilai tukar, atau mungkin juga ada resiko pasar. Jadi kayak gitu, fluktuasi harga mungkin yang menjadi risiko dari limited risk distributor ini. Kayak gitu. Next. Nah, ini jadi poin pentingnya LRD. Itu yang pertama. Jadi walaupun LRD ini meneruskan, akan tetapi dia menjual dan membeli barang tetap atas nama sendiri, jadi atas nama distributor tersebut, bukan atas nama manufakturnya tadi. Kemudian risiko dan fungsi terbatas, seperti yang tadi telah saya jelaskan juga, risikonya mungkin hanya terkait dengan fluktuasi pasar, risiko pasar, fluktuasi harga, dan fungsinya juga terbatas, seperti yang tadi di awal, yaitu untuk fungsi pemasaran dan distribusi saja. Kemudian untuk transfer pricing-nya sendiri, harga transfer yang digunakan untuk remunerasi itu menerapkan metode resale price atau transaksional net margin. Seperti itu, teman-teman. Baik, model distributor yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah komisioner. Nah, sebuah model bisnis yang mirip dengan komision agen, tapi di sini komisioner itu bertindak atas namanya sendiri untuk perusahaan prinsipal di luar negeri. Secara hukum, komisioner ini tidak memiliki hak atas barang-barang, melainkan hak tersebut melintas dari prinsipal ke pelanggan akhir. Nah, untuk itu, komisioner tidak menanggung risiko persediaan. Harga transfer yang untuk remunerasi dapat ditentukan dengan menerapkan metode resale price dan transaksional net margin, sama seperti LRD tadi. Next. Itu ada ilmu dari alur komisioner tersebut. Komisioner ini berfungsi untuk menjual barang dari prinsipal ke pelanggan. Dan komisioner ini berperan untuk membuat perjanjian jual beli atas namanya sendiri, membuat invoice dan menerima pembayaran dari pelanggan. Sedangkan barang yang dijual akan langsung dikirim dari prinsipal ke pelanggan, sehingga komisioner di sini tidak memiliki gudang penyimpanan secara khusus. Model bisnis yang keempat yaitu commission agent, di mana model bisnis ini itu agen merupakan wakil dari perusahaan manufaktur. Jadi dia hanya mewakili, sehingga agen tidak memiliki hak atas barang yang dijual. Nah, apabila sudah terjadi transaksi jual beli, nanti agen akan mendapatkan komisi. Komisi tersebut biasanya bisa dihitung menggunakan metode cost plus ataupun persentase tertentu dari nilai barang yang sudah terjual. Nah, pada model bisnis ini tidak menanggung risiko persediaan ataupun risiko nilai tukar mata uang asing. Untuk skemanya sendiri dapat digambarkan seperti ini. Prinsipal dan commission agent itu membuat perjanjian. Lalu apabila ada pembeli yang akan membeli, itu membuat kontrak dengan si commission agent. Terus prinsipal akan mengirim barangnya dan invoice-nya ke customer langsung. Jadi berbeda dengan model bisnis sebelumnya, di mana invoice-nya itu bukan dari prinsipalnya. Bedanya di sisi invoice. Lalu untuk perbedaan dari keempat model bisnis tersebut dirangkum dalam tabel ini, di mana hak atas barangnya itu untuk model fully fledged dan limited risk distributor itu mereka memiliki hak atas barangnya karena dua model tersebut menyetok barang terlebih dahulu. Lalu untuk warehousing and logistik itu dimiliki oleh fully fledged dan limited risk. Tapi limited risk di sini diberi tanda kurung karena
sebenarnya dia itu bisa juga nggak perlu mengurusi pergudangan, karena seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Pepep, kalau limited risk ini kan dia akan menyetok barang ketika sudah ada calon pembelinya, seperti itu. Lalu untuk purchase planning hanya di fully fledged saja. Untuk marketing advertising semua model melakukannya. Untuk invoice di sini semua melakukan kecuali commission agent. Seperti yang sudah saya jelaskan, karena di model bisnis commission agent, invoice itu langsung diberikan dari prinsipal ke customer-nya, tidak melalui commission agent. Untuk price setting itu hanya di fully fledged. Karena fully fledged seperti yang sudah dijelaskan kan dia benar-benar independen. Jadi dia bisa menetapkan harga jualnya. Untuk risiko persediaan hanya dimiliki oleh fully fledged. Kenapa limited risk tidak mempunyai? Karena meskipun dia menyetok, tapi kan dia menyetok itu sudah ada calon pembelinya. Berbeda dengan fully fledged yang dia membeli barang dagangan, menyetok, belum tentu barang tersebut itu terjual. Seperti itu. Lalu untuk market risk, semua model bisa menanggung risiko tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Baik, kita lanjut ke service provider atau penyedia layanan. Seperti namanya, penyedia layanan ini merupakan pihak yang menyediakan layanan kepada konsumen, bisa berupa barang atau jasa. Mungkin kalau yang paling sering terdengar oleh telinga kita itu internet service provider, seperti First Media sama IndiHome. Jadi itu contoh dari service provider ya. Nah, kemudian kita bahas mengenai gambaran service provider itu sendiri. Jadi di sini ada parent company, ada perusahaan induk. Jadi perusahaan induk itu punya service provider, dia menyediakan layanan jasanya sendiri kepada subsidiary company-nya. Maksudnya ke anak-anak perusahaannya. Kalau di sini ada anak perusahaan A, B, dan C. Nggak kedengeran, Mbak. Ya, Bu. Putus-putus atau diganti temennya aja deh. Halo? Iya, Bu. Putus. Masih. Halo, Ibu nggak dengar. Iya, Bu. Waduh. Halo, suaramu tidak kedengeran. Ya, Bu, maaf, Bu. Putus-putus. Iya, ya. It's okay. Bisa diganti temannya mungkin. Iya, Bu. Ya. Atau cuma mungkin mic-mu yang perlu dideketin ke mulut kali. Mungkin ya, nggak tahu sih, Bu. Di Ibu putus-putus. Saya matiin video aja, Bu, ya. Ya, silakan. Maaf, Bu, udah jelas enggak, Bu? Jelas. Iya, Bu. Saya ulang dari mana, Bu? Ya, dari parent company tadi service provider ya. Iya. Jadi kita mulai dari penggambaran service provider ini ya. Jadi di sini ada parent company atau perusahaan induk. Jadi perusahaan induk ini menyediakan layanan jasanya sendiri ke subsidiary company-nya atau anak perusahaannya. Kalau di bagan ini ada anak perusahaan A, B, dan C. Jadi ketika parent company ini memberikan service atau jasa ke anak perusahaannya, maka anak perusahaannya ini nanti akan memberikan manajemen fee yang panah warna merah. Service atau jasa yang disediakan ini bukan cuma seperti internet saja yang sering kita dengar, tapi juga bisa berupa jasa IT, accounting and auditing, human resources, HR, sumber daya, lalu ada legal seperti kayak pengacara gitu. Kemudian ada general administratif, keenam ada marketing, dan ketujuh ada service-service lainnya. Nah, di dalam service provider ini ada kita kenal yang namanya centralized service company atau perusahaan penyedia jasa yang berupa perusahaan.
Jadi di sana dia punya grup service center atau pusat layanan bersama. Kemudian ada kita kenal istilah kontrak service provider. Jadi kontrak service provider ini penyedia jasa layanan yang berdasarkan kontrak. Seperti kita kalau menyewa pengacara itu kan ada kontraknya. Kemudian ada istilah sophisticated service provider, di mana sophisticated ini kan artinya canggih ya. Jadi layanan yang diberikannya itu berbasis teknologi yang sudah canggih gitu. Lanjut. Nah, ini bagan dari yang saya sebutkan tadi ya, yang ada kontrak service provider itu di sana, di kontrak itu kan udah dijelaskan apa provisi atau layanan jasa apa aja. Kemudian di shared service center atau layanan pusat layanan bersama itu ada banyak fungsi-fungsinya, ada bervariasi fungsi-fungsinya di sana. Kemudian ada routine service provider dengan workforce-nya yang canggih dan sophisticated service provider. Nah, sophisticated service provider ini punya non-routine intangible yang sangat banyak. Untuk lebih jelasnya, kita cek di next slide. Next slide, ya. Nah, di sini ada risk and responsibility atau resiko dan tanggung jawab dari tiap-tiap provider atau center. Jadi yang paling penting itu ada di bagian investasi untuk pemberian layanan dan sumber daya manusia. Kalau shared services center atau pusat layanan itu investasinya itu cenderung rendah sama seperti kontrak services provider. Tapi kalau layanan yang canggih, sophisticated service provider itu investasi yang diberikan untuk memberikan layanannya itu sangat tinggi karena dianya berbasis teknologi. Kemudian sumber daya manusianya untuk share service center dan contract service center itu kalau service center itu tergantung jenis layanan yang diberikan. Jadi dianya bisa tinggi, bisa rendah. Kalau kontrak services provider itu kompensasinya lebih rendah karena dia kurang canggih juga. Kemudian kalau sophisticated services provider kompensasinya lebih tinggi. Di next slide. Nah, di sini saya akan memberikan transaction delineate atau penggambaran transaksi. Jadi ketika akan melakukan transaksi itu yang pertama harus dipelajari dulu kontraknya. Di sini kita cek benar-benar terkait tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta resiko setiap pihak yang terlibat. Kemudian kita perhatikan juga kebijakan terkait pricing-nya. Kemudian kita perhatikan faktor keseimbangan, comparability factor. Jadi kita bisa tahu lebih jauh tentang transaksi, jadi bisa kita bandingkan dengan kontrak yang transaksinya mirip-mirip sehingga tidak dirugikan. Kemudian kita harus mengetahui pihak penanggung resiko, yaitu pihak yang nyata-nyata menanggung resiko dan mempunyai kontrol dan kemampuan finansial. Jadi terus yang keempat itu kontrak versus conduct. Jadi kita sudah lihat, kita sudah pelajari kontraknya bagaimana, terus kita lihat perilaku pihak-pihak yang terlibat itu bagaimana. Misalnya kontraknya bagus tetapi perilaku pihak yang terlibatnya misal punya latar belakang transaksi yang tidak baik kan bisa jadi pertimbangan juga bagi kita. Dan kemudian kita lihat juga penentuan kompensasinya. Kompensasi yang diberikan itu
harus berdasarkan data dan analisis kontribusi setiap pihak-pihak yang terlibat. Next. Nah, kemudian kita masuk ke inti pembelajaran mengenai karakteristik usaha atau jenis-jenis usaha tadi. Hal ini kita pedomankan pada Per 22 PJ 2013 tentang pedoman pemeriksaan wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan SE 50 PJ 2013 tentang petunjuk teknis pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Jadi, ketika pemeriksa pajak ini menemukan adanya hubungan istimewa oleh suatu wajib pajak, maka dia akan melakukan pemeriksaan. Nah, sebelum itu dia harus melakukan analisis fungsi, resiko, dan aset yang dimiliki wajib pajak sehingga dia bisa mengetahui karakteristik atau jenis usaha wajib pajak tersebut. Apakah wajib pajak tersebut itu fully fledged manufacturing atau contract manufacturing atau toll manufacturing atau fully fledged distributor atau limited risk distributor atau commissioner atau commission agent atau seperti yang dibahas barusan berupa service provider. Kalau sudah tahu, nanti baru pemeriksa bisa menentukan berapa remunerasi yang wajib pajak terima. Kalau sudah tahu remunerasinya berapa, nanti baru dihitung lagi oleh pemeriksa berapa sebenarnya pajak yang mestinya dibayarkan oleh wajib pajak tersebut. Next. Kemudian mengenai studi kasus akan dijelaskan oleh Juan Tomo. Ya, berikutnya kita masuk ke dalam studi kasus. Next. Di sini ada soal yang pertama terkait Shimizuko.ltd. Shimizuko.ltd, perusahaan yang didirikan di Jepang pada tahun 1995 memproduksi berbagai macam bola lampu yang dipasarkan ke berbagai negara. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia, Shimizuko Ltd mendirikan PT Shimizu Indonesia dengan kepemilikan saham 95% untuk memasarkan produk tersebut di Indonesia. Nah, informasi yang diperoleh terkait proses bisnis yang dilakukan PT Shimizu Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, PT Shimizu Indonesia membeli bola lampu dari Shimizuko Ltd. PT Shimizu Indonesia memasarkan bola lampu untuk pangsa pasar Indonesia, dan PT Shimizu Indonesia menanggung risiko barang tersebut jika tidak terjual dan memberikan layanan purna jual kepada konsumennya. Maaf, yang di bawahnya saya kurang terlihat. Nah, dari soal tersebut kita dapat menganalisis bahwa pertama, PT Shimizu Indonesia memberikan layanan purna jual, yang artinya layanan purna jual itu semacam garansi. Kalau kita merujuk pada tabel di atas, bentuk yang memberikan garansi itu ada pada fully fledged distributor. Hanya pada fully fledged distributor semata. Terus selain itu, PT Shimizu Indonesia juga memasarkan bola lampu di pangsa pasar Indonesia. Artinya dalam hal ini, dia akan menanggung inventory risk. Dan lagi, di dalam soal ini tidak dikatakan bahwa PT Shimizu Indonesia harus menerima pesanan terlebih dahulu, tidak ada. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada studi kasus satu ini, PT Shimizu Indonesia bentuk model distributornya adalah fully fledged distributor. Next. Nah, berikutnya studi kasus 2. PT Sunrise Indonesia didirikan pada tahun 2015 untuk memasarkan produk berupa genset yang digunakan untuk industri yang dibeli dari induk perusahaan, yaitu Sunrise Co. Ltd. di China. Kepemilikan Sunrise Co. Ltd. di PT Sunrise Indonesia adalah sebesar 90%. Proses bisnis yang dilakukan PT Sunrise Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, PT Sunrise Indonesia membeli genset dari Sunrise Co. Ltd. setelah mendapat pesanan dari pembeli di Indonesia. Kedua, PT Sunrise Indonesia menyerahkan mesin genset sesuai dengan pesanan. Ketiga,
PT Sunrise Indonesia tidak memiliki risiko pasar karena semua produk yang dibeli akan diserahkan seluruhnya ke pembeli. Nah, kalau kita melihat dari bentuk proses bisnisnya, ini merujuk pada bentuk commission. Tapi ada dua jenis, ada komisioner dengan commission agent. Keduanya itu sama, terlihat sama, tetapi sebenarnya dia berbeda. Nah, kalau kita lihat pertama, mendapat pesan PT Sunrise Indonesia hanya akan membeli genset dari Sunrise Co Ltd apabila dia mendapat pesanan. Ini sudah masuk ke dalam kategori commission. Terus PT Sunrise Indonesia menyerahkan mesin genset sesuai dengan pesanan. Nah, di dalam komisioner, inventory itu akan bergerak atas nama perusahaan yang memberikan. Berbeda dengan commission agent, dia akan bergerak atas nama indukannya. Nah, berikutnya, PT Sunrise Indonesia tidak memiliki risiko pasar. Namun, jika PT Sunrise Indonesia tidak memiliki risiko pasar, artinya secara tidak langsung PT Sunrise Indonesia ini hanya bergerak sebagai perantara semata yang menghubungkan antara konsumen secara langsung kepada produsennya, yaitu Sunrise Co Ltd. Dari ketiga proses bisnis ini dapat kita simpulkan bahwa bentuknya itu ialah commission agent. Next. Sebelumnya ada lanjutan tadi. Tunggu sebentar ya. Kembali dulu sekali. Mohon maaf, untuk yang studi kasus 2 ini, di sini dikatakan ya, dia tidak memiliki risiko pasar. Dia tidak memiliki risiko pasar dan dia bertindak atas namanya. Berarti ini dia menandakan komisioner ya, karena dia bertindak atas nama PT Sunrise Indonesia. Next. Nah, di sini berdasarkan kasus sebelumnya, apabila PT Sunrise Indonesia hanya bertindak sebagai perwakilan, kalau dia bertindak sebagai perwakilan, maka tidak ada hak kepemilikan atas barang tersebut. Nah, dalam hal ini artinya tadi dari produsen langsung ke konsumen. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa ini adalah commission agent bentuk model distributornya. Next. Pada studi kasus yang ketiga, dikatakan bahwa PT Gensi Indonesia didirikan pada tahun 2010 dan bergerak dalam industri pembuatan mata pisau untuk keperluan berbagai jenis industri dengan merek GC. PT Gensi Indonesia didirikan oleh Gensi Co Ltd Taiwan dengan kepemilikan saham 98%. Gensi Co Ltd Taiwan memproduksi mata pisau untuk berbagai jenis industri dan ini salah tulis kayaknya. Dan berbeda dengan mata pisau yang dihasilkan oleh PT Gensi Indonesia. PT Gensi Indonesia menjual produknya untuk pangsa pasar Indonesia dan ASEAN. PT Gensi Indonesia membayar royalti terkait dengan penggunaan merek GC kepada Gensi Co Ltd. PT Gensi juga memasarkan produk mata pisau yang dihasilkan Gensi Co Ltd apabila terdapat pembeli yang memesan produk tersebut. Dalam pemasaran produk Gensi Co Ltd, PT Gensi Indonesia bertindak utuh dan atas namanya sendiri. Kalau kita melihat dari karakteristik yang di bagian bawah, dalam pemasaran produk produk Gensi Co Ltd, PT Gensi Indonesia bertindak dan atas namanya sendiri. Ini bisa kita kategorikan langsung masuk ke dalam fully fledged distributor atau limited risk LRD, limited risk distributor. Tapi pada bagian atas dikatakan bahwa PT Gensi juga memasarkan produk mata pisau yang dihasilkan Gensi Co Ltd apabila terdapat pembeli yang memesan produk. Nah, kalau fully fledged distributor, itu PT Gensi dia akan membeli tidak berdasarkan pemesanan. Artinya akan ada inventory risk di dalam transaksi tersebut. Tetapi jikalau dia memesan sesuai dengan pesanan yang dari pembeli,
artinya tidak akan ada inventory risk di dalamnya. Nah, bentuk transaksi seperti ini yang menggunakan atas nama sendiri dan tidak ada inventory risk di dalamnya, serta menggunakan merek dan pembayaran royalti, masuk ke dalam kategori limited risk distributor. Next. Ya, sekian dari presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya serahkan kembali kepada Bu Heni. Oke, masih nanti ini kelompok 3, kalian perbaiki dulu sebelum upload ya. Ini Ibu nilai loh nak. Jadi kalau mempersiapkan tugas itu, ini tolong di stop screen. Sungguh-sungguh ya. Jadi pada saat presentasi sudah benar ya, jangan terbalik-balik. Oke. Sumber slide-nya nanti ditulis ya. Kalian ambil dari mana? Ya. Sumber untuk presentasi tadi semua kelompok ya. Oke, Ibu mau menambahkan tadi kemarin udah beberapa metode ya. Ibu tambahkan metode tadi ada yang mengatakan masalah cost plus method. Ya, cost plus method kemarin belum Ibu jelaskan. Di cost plus method itu metode biaya plus, metode penentuan harga transfer yang menambahkan laba kotor dari transaksi independen yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi. Nah, contohnya ini untuk KLM Corporation adalah perusahaan holding atau holding company yang berkedudukan di negara A. KLM Corporation merupakan perusahaan multinasional yang menguasai 100% saham di PT KLM Manufaktur yang berkedudukan di Indonesia. Dan juga menguasai 80% saham KLM Ltd, distributornya, kedudukannya di negara C. Tahun 2010, PT KLM memproduksi 2 jenis produk yang diberi kode PX100 dan PJ200. Bahan baku yang untuk memproduksi kedua produk tersebut dibeli dari pihak independen. Seluruh produk PX dijual kepada KLM Ltd. Sedangkan produk PZ200 dijual kepada distributor independen yang berkedudukan di negara D. PT KLM menjual PX100 dengan harga $240. Sedangkan kepada pihak independen, PT KLM menjual PZ200 dengan harga 200 US dollar per unit. Laba bersih usaha KLM Ltd adalah sebesar 21%. Tidak terdapat perbedaan fungsi yang dilakukan, aset harta yang digunakan, risiko yang ditanggung, persyaratan kontrak, strategi bisnis, serta kondisi ekonomi ketika bertransaksi dengan KLM Ltd maupun dengan pihak independen. PT KLM sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPPJKT. Nah, ini muncul angka laporan laba ruginya KLM. Dia penjualan tadi kan 420.000 ya, HPP-nya 360, berarti untungnya itu 60, biaya operasi 40. Laba bersih usaha itu 20. Setelah dilakukan segmentasi, diperoleh informasi sebagai berikut. Nah, dari angka ini ya. Nah, ini kan bisa dilihat terhadap KLM Ltd dan terhadap distributor independen yang ada hubungan istimewanya dengan yang tidak ada hubungan istimewanya. Ya. Penjualan yang afiliasi itu yang ada hubungan istimewa ya, atau satu grup ya, sama 1.000 dikali 240 ribu, yang kepada independennya terjual 900, harga 180 ribu. HPP-nya yang KLM 220, di distributor 140. Ya, laba kotor yang 120 ribu, ini 40 ribu. Sehingga gross markup-nya laba kotor dibandingkan dengan HPP ya, ini yang 20 per 220 terhadap 220 itu kontribusinya sekitar segmennya itu sekitar 9,1%. Ya. Begitu juga yang terhadap independen.
laba kotor terhadap HPP-nya berapa? 2,6 ya persen. Karena terdapat pembanding jurnal andal, ya maka pembanding internal tersebut dapat digunakan. ALP-nya dari mana? Cost ditambah gross markup independen dikali cost. Ya, ALP-nya 220 yang tadi kan. Cost-nya dari mana? Dari HPP-nya dia, ya. Tapi ambil gross up-nya yang mana? Independen karena ini yang wajar. Ya. Dikali 220. Yang wajarnya berapa sih gitu. Dijumlahkan dengan cost-nya dia. Nah, nilai penjualan wajar 282, penjualan kepada KLM 240. Berarti ada koreksi positif atas penjualan sebesar 42.920. Oke. Kemudian cost plus sudah. Tadi tentang komisi ya. Komisi itu metodenya, sebentar. Nah, yang grup ya, di intragrup. Tadi kan bicara tentang perdagangan yang ada grupnya itu berbentuk grup tadi saya dengar. Nah, ini ada jasa intragrup ya, aktivitas yang diberikan oleh maaf sebentar. Ini kok handphone. Metode yang digunakan kalau untuk aktivitas yang diberikan suatu pihak dalam suatu grup usaha yang memberikan manfaat bagi satu atau lebih anggota lainnya dalam grup itu, metodenya bisa dipakai CUP, cost plus method, atau transactional profit method. Mekanisme pengujian kewajaran pembayaran yang dilakukan wajib pajak atas jasa dari pihak afiliasi adalah memastikan bahwa suatu jasa menjasai pihak afiliasi itu telah benar-benar dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi bagi wajib pajak, ya, melakukan perhitungan kewajaran pembayaran jasa. Tadi kan jasa apa tadi yang dijelaskan temannya, ya, antara parent sama induk sama subsidernya ya, subsider ABCD tadi kan ada apa ini yang jasa. Nah ini bisa kita lihat. Jadi kalau ada indikasi dia hubungan istimewa, bisa dikoreksi dengan ketiga metode ini, ya. Ini mulai nih kayak kemarin. Contohnya nih ada XYZ Corporation, sebuah perusahaan manufaktur yang berkedudukan di negara A memiliki 90% saham di PT XYZ yang berkedudukan di Indonesia dan juga memiliki 80% saham XYZ ya, service providernya dia. Tadi sudah dijelaskan tentang service provider. Kedudukan di negara C. Pada tahun 2010 PT XYZ melakukan pembayaran atas jasa teknik, ya, technical service kepada XYZ. Untuk tahun pajak 2010 sedang dilakukan yang PT XYZ-nya pemeriksaan oleh KPPG. Ini berantakan lagi tadi, udah Ibu rapikan padahal ini. Laporan laba rugi nggak suka saya kalau berantakan kayak gini. Penjualannya 100.000, terus ada HPP-nya 80.000, dapat laba kotor 20.000. Biaya operasinya 18.000, jadi dia mengakunya labanya 2.000. Ya. Catatan di dalam biaya operasi terdapat biaya jasa teknikal sebesar 10.000 nih, dari 18.000 jasa technical services-nya sampai 10.000. Berdasarkan bukti data yang diperoleh dalam pemeriksaan diketahui jasa telah benar-benar diberikan oleh XYZ dan memberikan manfaat ekonomi pada usaha WP. Ini harus pastikan dulu nih yang A. Kalau ada buktinya, baru kalian step berikutnya melakukan pemeriksaan.
Kalau kalian nggak punya bukti-bukti, nak, jangan lakukan pemeriksaan, nanti jadi kalah nanti di pengadilan. Ya, Ibu kemarin baca berita DJP itu kalah oleh WP nasional sekitar 26 triliun. Kan itu besar, nak. Ya. Ini kan dari yang kayak gini-gini kan besar, nak. Kalau kalah kita di pengadilan, negara harus bayar. Ya. Biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh XTD LTD adalah jasa tersebut adalah sebesar 4.500. Ini di soalnya ceritanya markup wajar pada jasa teknik tersebut diketahui sebesar 9% dari kos yang ada. Dengan demikian penghitungan biaya jasa tekniknya, nah ini yang wajarnya berapa sih? 4.500-nya itu ditambah markup-nya. Markup-nya tapi ngambil dari mana? Markup wajar 9% dikali punyanya dia, ya. Nah, biaya jasa tekniknya itu kan katanya 10.000 ya. Nanti dikoreksi jadi penyesuaian positif. Ngakunya 10.000, harusnya kan cuma 4.905 ya. Nah, itu koreksian. Kemudian ada lagi penerapan prinsip kewajaran atau kelaziman usaha atas transaksi harta tak berwujud. Sini tumben dingin sih, tumben panas. Langkah-langkah pengujian atas transfer harta tak berwujud yang dilakukan oleh WP itu pertama ini, tak identifikasi dulu keberadaan setiap harta berwujud, ya. Terus atas harta tak berwujud, ya, ada nggak kontribusi? Contoh deh, di sini anak laki-laki yang suka bola siapa? Siapa yang suka bola? Kalau beli kaos bola, ya, kalian beli yang apa? Kaos bola yang klub apa yang dibeli? Coba. Dafa, mana Dafa? Hadir, Bu. Ya, kamu kalau beli kaos bola apa yang dibeli? Saya kurang suka bola, Bu. Jadi saya nggak pernah beli jersey bola. Terus yang suka apa? Saya hobi baca doang, Bu. Hobi baca. Oke, bacaan apa yang kamu suka? Baca komik, Bu. Komiknya apa? Banyak, Bu. Antara lain apa? Ya? Biasanya saat pilih komik apa yang dipilih? Judulnya, Bu. Judulnya atau penulisnya? Saya judulnya, Bu. Judul, oke. Kalau Juan, you sukanya apa? Juan Tomo? Ya, Bu. Sukamu apa? Sama, Bu. Baca komik juga, Bu. Baca komik. Agung? Ya, Bu. Apa yang disuka? Baca komik suka juga, Bu. Baca komik. Bola kalau juga suka. Olahraga olahraga selain bola apa yang disuka? Basket. Basket, oke. Basket yang you suka apanya? Kalau beli aksesoris basket apa yang dibeli? Oh, biasanya baju. Kalau nggak baju, gelang. Gelang Baju tapi atau belum. gelang? Mereknya apa yang dipakai? Klub bola basket apa? Nggak basket. Ada klubnya gitu, Bu, kalau basket. Kayak ya misalnya Pemainnya? nggak beli yang kayak gitu, Bu. Ya misalnya memang baju basket biasa aja. Oh, Yang baju nggak ada basket. nama pemain atau Enggak. basket sekolah gitu, Bu. Basket Kayak sekolah. Kalau kaos bola yang dipilih apa? Madrid, Bu, biasanya. Madrid. Kenapa Madrid? Karena emang suka dari dulu, Bu. Suka. Madrid itu kan nama klub ya? Iya, Bu. Kekuatannya yang menyebabkan you suka apa? Awal-awal karena Cristiano Ronaldo, Bu. Cristiano Ronaldo. Nah, berarti kan coba saya cek lagi yang lain. Dewa kamu kaosnya apa yang dipakai misal? Suka bola nggak? Enggak, Bu. Biasa aja, Bu. Biasa aja. Olahraga yang kamu suka apa? Yang lain videonya dinyalain dong. Hah? Apa? Maaf, Bu, kemute, Bu. Hah? Maaf, Bu, tadi suaranya kemute, Bu.
Ya, Eh, apa yang disuka? Yang lain bersepeda videonya sama dinyalain ya. badminton, Bu. Apa nak? Bersepeda sama badminton, Bu. Badminton. Badminton yang disuka siapa? Perlu nggak you beli sesuatu yang spesifik dari badminton? Alatnya aja, Bu. Alatnya, Sama mereknya apa? baju. Yonex. Apa yang dipakai? Yonex, Bu, di rumah. Kenapa you pakai Yonex? Eh, mungkin dari dulu biasanya pakai itu gitu, Bu. Teman-teman juga pakai itu. Ya. Brand mandate ya. Brand mandate Yes. Yonex. Berarti kan brand ya, nama klub tadi Madrid. Wahyu Aji mana Wahyu Aji? You sukanya apa Wahyu Aji? Halo. Videonya nyalain dong Wahyu. Nah. You suka apa nak? Santai aja, Bu. Kenapa? Sukanya kalau lagi gak ngapa-ngapain gitu. Nyantai Ngapain? aja. Santai. Terus hobinya apa selain santai? Kayaknya gak ada yang spesifik, Bu. Gak ada yang spesifik. Asal santai aja. Santai aja. Lu you tipikal perempuan yang kamu suka apa nak? Gak pernah kepikiran. Belum pernah kepikiran. Cewek apa cowok sukanya? Cewek lah, Bu. Oh, cewek. Nah, yang disuka dari cewek apa sih? Kok pilihnya cewek bukan cowok? Karena saya cowok, jadi pilihnya cewek. Pilihnya cewek. Terus apa yang menarik dari cewek dari buat kamu? Gak tahu juga, Bu. Gak tahu. Nah, terus gimana? You mau marry terus cari cewek atau minta dicari sama orang tua? Belum mikirin untuk nikah gitu. Belum nikah, belum pernah, nggak mikir. Sekarang berarti jomblo dong. Iya. Oke, ini tuh pada senyum-senyum. Banyak tuh yang mau daftar, tahu Wahyu. Ya. Vicky apa yang kamu suka nak? Hobimu? Main bulu tangkis, Bu. Bulu tangkis apa? Ini banyak yang senang bulu tangkis. Saya juga punya Yonex tuh di rumah. Bulu tangkis apa yang disuka? Aksesorisnya apa selain kok, kaos, apa lagi? Suka ngeliatin orang main aja sih, Bu. Suka ngeliatin orang main, nggak Iya. pernah main? Pernah main tapi nggak bisa aja sih. Cuma main biasa-biasa aja. Yang biasa. Oke, yang penting punya raket kan? Punya. Minjem? Enggak? Nggak sendiri? punya, iya. Mereknya apa? Lupa, Bu. Jarang, nggak pernah. Biasa-biasa aja, raketnya Jangan biasa. lupa sama istri ya. Aduh. Sama roket lupa. Febri, mana Febri? Febri asik nih rambutnya nih. Keren. Hadir, Bu. Ya, hadir. Yuk, hobinya apa? Bola? Bulu tangkis? Ya, bola, Bu, kalau olahraga. Bola. Bola mereknya apa, nak? Kalau beli jersey? Wah, saya punyanya lokal, Bu, biasanya. Lokal. Iya. Lokal tuh siapa? Ada klub bola itu, Bu, dari Jogja, PSIM. Iya. Ini lokal minded ya. Biasanya orang Jogja emang Jogja itu ngangkat lokalnya dia. Tapi nggak apa-apa, itu kan entah lokal apa tadi PSM. PSIM, Bu. PSIM ataupun tadi Madrid atau Yonex tadi apa itu kan sebuah brand mandate di kepala konsumen. Berarti kalau itu belinya misalkan kayak Madrid itu jersey dari luar, bisa jadi kan di situ ada kekuatan ekonomi buat para distributornya atau kalau di sistemnya komisinya dia, ya. Nah dari situ kan orang gini nih, kalau dropship aja kalau istilah anak sekarang kan dropship, itu kan teorinya aja tuh fully ini komisi dan sebagainya. Nah itu kalau kayak komisi gitu, itu kan kalau dia berpikir wah ini banyak laku Madrid nih di Jakarta, kayaknya yang masuk Jogja susah. Itu kan sebuah kekuatan ekonomi dari wajib pajak untuk dianalisa
dia itu yang harta tak berwujudnya itu yang laku apa? Kekuatannya bisa di merek. Tadi saya nanya, gimana itu kalau yang bulu tangkis yang dibeli apa? Yonex, Bu. Kenapa teman-temannya banyak? Ya, sebenarnya karena awalnya itu pemain bulu tangkis yang jago-jago itu biasa dulu kan sponsor kuatnya itu Yonex kalau di Indonesia. Ya, sampai dulu waktu saya SD, SMP, minta sama bapak saya Yonex harus Yonex 12. Kenapa teman-teman pakai segitu Yonex 12? Lah, nah itu kan sebuah kekuatan. Sampai saya bisa ngambek loh kalau nggak dibeliin dulu. Ya. Nah itu sebuah kekuatan sehingga kemampuan orang itu bahkan kadang-kadang kalau nggak mampu jual beli itu kan nyicil dulu. Dulu kalau lagi sekolah kan nyicil dulu, nyicil dari jajan kan, cicil dulu, tabung dulu gitu kan, tabung baru beli. Nah itu kan sebuah kekuatan yang memaksa orang membeli satu merek tertentu. Itu kan merek itu salah satu dari harta tak berwujud. Ya, nah itulah yang harus kita pastikan. Kenapa sih laku yang namanya Madrid di Indonesia? Ya, jangan-jangan kalau di Indonesia di Jakarta ada yang suka, jangan-jangan kalau di Jakarta malah dominannya Barcelona atau apa. Nah ini kan sebuah kekuatan yang harus kita pastikan dulu ada nggak di situ. Jangan free chicken KFC. Dia jangan-jangan sukses karena memang produknya udah brand mindednya tertempel. Bahkan saya kalau di beberapa negara makan saya supaya saya aman, saya ke KFC. Saya tanya, ada label halalnya nggak Mbak? Ada. Bahkan di India juga pernah saya tanya, dia simpen. Kalau di Indonesia kan label halal ditulis. Kalau dia nggak disimpan, baru dilihatin sertifikatnya. Baru bisa beli saya. Nah ini adalah kekuatan dari harta terwujud yang dimiliki. Sampai orang Indonesia tuh ada di Indonesia, ada di Singapura, ada di India. Kalau saya buat simpelnya, kalau di bandara langsung cari makan yang udah saya pasti di kepala saya tahu itu rasanya begini, mereknya gini. Maaf karena saya Muslim, selalu saya harus pastikan itu halal, dan itu halal. Jadi saya beli, misalkan seperti itu, saya nggak endorse KFC ya. Tapi itu adalah bukti bahwa ada keberadaan harta berwujud yang memberikan kontribusi terhadap kesuksesan produk di pasar. Di pasar ini dia nggak nyebut loh di negara mana ya, pokoknya di pasar aja. Ya, pangsa pasarnya dia kan global kan, sekarang global, semuanya global. Ya. Nah, identitas ini dapat dilakukan melalui analisis fungsi ya. Dalam analisa fungsi, pemeriksa pajak diharapkan memiliki pemahaman yang baik tentang usaha WP. Nah, makanya kalian dibekali proses bisnis. Karena kalau kita nggak tahu proses bisnis, ini nggak masuk nih, Nak. Apa sih perdagangan yang kalian selama ini tahu kan? Perdagangan kayak jual beli biasa aja, nggak ada masalah, nggak ada dipikirin tuh tadi kayak model komisi, model apa, model. Nah, setelah seperti itu kalian tahu, oh ada pola-pola pemasaran atau pola-pola perdagangan yang berbeda, entah itu di dalam proses jual belinya, entah itu di dalam proses pemberian bagi hasilnya, keuntungannya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, baru identifikasi lagi, apakah nilai harta tak berwujudnya menentukan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap pembentukan harta terwujud. Ini maksudnya gini, misalkan contohnya ya, Habibie deh, Habibie punya teori crack. Teori cracknya itu dipakai sama Angkatan Udara Amerika. Si Angkatan Udara Amerika itu pada saat dia membuat produk alat alat senjatanya dia butuh teori itu kan harus bayar kontraknya ke royaltinya ke Habibie. Nah di situ harus pastikan bernilai harta terwujudnya, jangan-jangan di Indonesia itu ada kontribusi orang Indonesia atau badan perusahaan Indonesia yang berkontribusi dalam pembentukannya sehingga berhak menerima hasil dari eksploitasi tadi. Maksudnya eksploitasi di sini penggunaan teori crack tadi untuk
produk-produknya Amerika, Angkatan Udara Amerika. Nah, yang ini harus diidentifikasi, kalau ada ya pakai. Paling enggak kan Habibie juga kan gini nak, Bu, cari datanya gimana sih? You browsing di internet, kadang-kadang baca tuh, yang senang baca komik ganti sekarang, ya, baca data-data finansial. Kadang-kadang kan perusahaan itu suka menjual diri, wah saya habis dapat kontrak loh ya di Amerika, misalkan pembuatan pesawat. Terus saya menggunakan, karena saya orang Indonesia, saya menggunakan teorinya Habibie, karena saya ada nilai-nilai kebangsaan tersendiri lah. Sehingga pada saat saya dapat kontrak, nah udah yang kayak gitu tangkap tuh nak. Data itu tangkap, terus diunduh, di tanggalnya dicatat. Nah itu bisa jadi pembuktian bahwa memang ada ya WP di Indonesia ikut berkontribusi terhadap pembentukan harta tak berwujud itu, entah dalam bentuk hak cipta, entah itu bentuknya merek, entah itu teori dan sebagainya. Ya, mempelajari apakah benar-benar telah terjadi transfer harta tak berwujud ya dalam transaksi tersebut. Ya, kayak tadi, jangan-jangan saya punya teori tapi saya nggak dipakai teori saya sama orang. Kan beda sama Habibie punya teori tapi dipakai sama orang. Nah, makanya yang seperti ini nak, kalau you pinter ya, kalau sekolah itu kalau buat saya bukan cuma sekedar lulus, selesai kerja udah beres. Enggak nak, you sekolah lagi. Mana tahu ada yang lebih dari situ, you punya teori sehingga dipakai orang, dan orang itu harus harus membayar hak ciptanya. Makanya kalian nanti kalau nulis KTT-TA, cari sebutkan sumbernya kalau itu bukan dari kalian. Karena itu bahaya, sekarang pidana itu. Ya. Hati-hati dalam menulis itu, yang penting sumbernya ditulis. Kemudian pelajari apakah benar-benar telah terjadi transfer harta terwujud ya. Kalau udah pastikan ada, tentukan kompensasi yang wajar untuk setiap harta tak berwujud. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada pasar di mana harta tak berwujud itu digunakan. Bandingkan dengan transaksi pembanding, cari transaksi pembandingnya. Ya, pokoknya gini nih sistemnya, kalau metode transaksi yang terhadap independennya berapa sih? Dia menjual kondisi wajarnya berapa? Kondisi tidak kalau yang kelaziman harta tak berwujud itu sepertinya kayak tadi jersey-nya Madrid sama jersey-nya Berka berapa sih? Itu kan, tapi kalau membandingkan jangan kayak tadi ya, saya misalkan habis tanya-tanya sama kalian tuh sebenarnya responder nih yang saya lagi cari pangsa-pasarnya. Ya, makanya saya tadi nanya siapa Wahyu sampai detail. Enggak Bu, saya santai. Jadi kalau nggak santai ngapain? Terus ya kamu suka apa, laki perempuan? Itu namanya kita mencari apa sih yang sedang ada di kepala calon konsumen kita. Nah, wah dia sukanya laki perempuan. Nah, perempuan Bu, kenapa? Nah itu kan proses mengenal sebuah pangsa pasar sebenarnya. Kalau yang tadi langsung ditanya, apa kamu nak Madrid? Oh saya maunya ini. Oh saya banyak Bu sukanya. Kan harus dicari ciri khususnya, tapi dibandingkan yang sama. Saya tadi tuh udah dapat data beberapa jenis yang berbeda. Satu senang basket, satu senang bulu tangkis, yang satu senang bola. Nah, ini kan harus dibandingkan. Saya balik lagi, oh tadi ada Madrid sama lokal. Bu, saya senangnya lokal. Ya udah deh, daripada saya bandingkan bola sama tadi komik, kan nggak matching. Jadi saya cari yang samaan, yang sama bola. Bu, tapi saya senangnya lokal. Saya tanya di mana? Jogja memang punya watak seperti itu, ngangkat budaya lokal, kekuatan lokalnya dia. Nah, itu wataknya mereka. Oh iya, berarti nanti kalau saya masuk ke Jogja jangan bawa merek kalau di Jakarta bola di Jakarta apa tuh? Persija. Persija. Jangan saya bawa jual kaos bola. Kekuatannya di sana. Jadi menembus pasar Jogja harus saya pakai mereknya apa sih bolanya Jogja misalkan gitu, PS apa tadi ya, jual di situ, jual pakai merek itu. Barangnya misalnya kalau saya bawa dari Jakarta atau dari Bandung,
kos yang bagus, tapi cetakannya nanti di Jogja. Jangan bawa saya Persija dijual ke Jogja, itu kekuatannya nggak ada. Itu yang namanya kekuatan pangsa pasar, ya, harta tak berwujud. Kan kelihatan. Saya misalkan yang senang Madrid tadi, dia kan punya komunitasnya. Saya ke komunitas Madrid, saya bawa kaos Berka, nggak dibeli, ya kan? Karena nggak ada kekuatannya di lingkupnya dia. Kemudian pelajari apakah benar-benar terjadi transfer, ini penting nih, ya. Kalau nggak ada ya jangan. Ada nggak transaksi penjualan di sana? Kalau nggak, saya udah dapat nih komunitasnya Madrid, tetapi mereka karena lagi PSBB nggak beli kaos harus Madrid jersey atau apa, udahlah kaos yang ada aja. Nah itu kan nggak ada terjadi harta tak berwujud di situ. Padahal di situ penggemar Madrid banyak. Tapi saya tetap aja, misal saya bawa Madrid ke sana, tetapi nggak ada yang beli. Berarti ya nggak yang ini nggak bisa kita terapkan. Buat apa kita mau mengoreksi transaksi yang tidak terjadi, ya? Nah, kemudian mengacu pada pasar di mana ya? Pasarnya dilihat, makanya tadi saya lihat mengacu kepada pasar. Oh, kalau Jogja sih, tak dulu sebentar. Saya bawa Madrid cuma tekor doang, jadinya apalagi saya bawa Persija ke Jogja, nggak laku nih. Nah, mengacu kepada pasar di mana harta terwujud digunakan. Oh, dia senangnya kaosnya kaos lokal ya. Berarti saya bawa kaos lokal. Dan bandingkan dengan transaksi pembanding. Jadi nanti saya membandingnya dengan transaksi kaos juga, tetapi kalau memang mau spesifik kita menganalisa kekuatan pangsa pasar, saya membandingnya juga dengan penjualan produk saya yang Persija di Jakarta. Bandingkan tuh. Kan barangnya sama, cuma ganti nama. Persija yang satu namanya apa tadi itu, Jogja. Ya, saya ganti nama supaya dua-duanya laku nih. Saya yang Persija saya jual di Kemayoran, yang ini jualnya di Jogja, Malioboro. Dua-duanya laku. Terus saya bandingkan. Jadi kalau membandingkan itu yang sama, kaos bola sama kaos bola, jangan kaos bola sama tadi apa raket. Nggak matching. Walaupun sama-sama olahraga, kecuali nggak ada pembanding sama sekali. Kemarin yang fungsi pembobotan fungsi, ya. Nah, kemudian metode yang dapat digunakan dalam menilai kewajaran ini bisa pakai CUP, harga penjualan kembali, biaya cost plus method, pembagian laba bersih. Metode lainnya ada penghasilan, biaya, sama market. Nah, ini nak, Bu, gimana cara membandingkannya? Sebenarnya di Perdijen tadi ada tata caranya, tapi saya nggak menjelaskan di proses bisnis detail seperti itu karena itu materinya di kelas pemeriksaan. Ya, saya ambil metode-metode aja yang dipakai dengan kemarin tadi yang kalian paparkan, kan ada tuh transfer jasa, lisensi, apa tadi komisi. Ya, saya ambil tuh metode-metode yang cocok. Nah, kalian juga nanti berjalannya waktu kalian akan tahu ini cocoknya pakai metode ini. Oh, ini cocoknya pakai begini. Tetapi kalau mau cepat nanti di unit kerja, belajarnya langsung dari, kalau belajar langsung tuh langsung sama senior. Nah, senior kita pelajar deketin berkas-berkasnya dia, kita pelajarin. Oh ini, sebaiknya kalau perusahaan kode jenis usahanya ini ambilnya metode ini, misalkan seperti itu. Itu lebih cepat, ya. Nah, ini contohnya ya, ARI Corporation, perusahaan manufaktur kedudukan di negara A, ya, memiliki 97 saham di ARI yang berkedudukan di Indonesia. Ya, PT ARI melakukan produksi barang ABC berdasarkan kontrak lisensi ARI Corporation dan melakukan penjualan lokal di pihak independen. Barang ABC merupakan barang dengan merek yang cukup terkenal pada tahun 2010. Apakah Ibu sedang share screen harusnya? Soalnya nggak ada share screen-nya, Bu. Sorry. Share screen-nya keputus ya, Nak? Iya, Bu. Sorry. Nggak apa-apa, masih soal. Makasih, Bu. Yes, sama-sama. Makasih ya, saya diingatkan. Udah kelihatan, Nak? Sudah, Bu. Oke. Pada tahun 2010, ARI melakukan pembayaran royalti sesuai perjanjian lisensi ARI Corporation. Nah, ini laporan rugi labanya. Berarti ada terjadi ini ya,
apa tadi? Ada transfer harta tak berwujud ya, karena ada apa? Penjualan ya, pemakaian lisensi ya, royalti. Nah, penjualannya $100 US dollar, HPP-nya 80.000, laba kotornya 20.000, biaya operasi 19.000. Ini angka bukan angka mutlak ya, hanya contoh biar memaparkannya sederhana aja. Laba ruginya 1.000. Ngakunya 1.000. Kemudian di dalam biaya operasi terdapat biaya royalti. Nah, ini dari 19.000, 11.000 biaya royalti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT ARI menggunakan intangible property yang dimiliki oleh ARI Corporation. Nah, ini penelitian juga harus hati-hati ya, Nak. Harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, yuk kalau digugat WPK lah, ya. Setelah dilakukan pencarian terhadap pembanding yang sesuai dengan intangible property yang digunakan, diketahui bahwa terdapat pembanding yang andal untuk dapat menggunakan metode CUP. Ya, royaltinya 4%, besar royaltinya 11%, penyesuaian positif 7%. Oke. Dia ngakunya 4% doang, ternyata besarnya 11%, ternyata dikasih royalti pembanding 4%. Jadi penyesuaian positifnya 7%. Kalau misalnya kayak suka nonton baca-baca komik Agatha Christie atau apa, itu kan biasanya harus ada royalti. Ya, buku itu royaltinya sekitar 7-10%, Nak. Tapi makanya saya nggak suka bikin buku di stand. Kalau anak-anak stand langsung fotokopi. Ya, ibu yang lembur yang dapat tambahan penghasilan tukang fotokopi, ya. Tega banget sih anak stand. Ibunya kalau bikin buku di kopi, jangan nak dibeli ya, karena royaltinya nggak dapet ibu, ya. Nah, ini royalti ini adalah sebuah kekuatan kayak aset juga menurut saya, malah kekuatan modal dari seseorang atau dari sesuatu yang menghasilkan rumusan tertentu yang orang nggak punya. Nah, ini royaltinya itu bisa kalau dihakikan bisa kita jual sampai seumur hidup. Ya, salah satunya itu teman saya bikin buku karena bukunya laku ya. Jadi setiap satu semester dapat dia 7 juta, 10 juta, padahal udah berapa tahun lalu udah cetak kedua. Ya, karena laku. Kemudian penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi pembayaran bunga. Nah, pinjaman intragrup adalah pinjaman yang diberikan oleh suatu pihak dalam suatu grup usaha kepada anggota lainnya. Pada transaksi pinjaman intragrup, ya, kompensasi yang diberikan umumnya dapat berupa antara lain tingkat suku bunga. Nah, ini kaitan suku bunga. Yang tadi royalti udah paham belum ya? Maaf tadi langsung Ibu masuk ke materi lain. Ini udah paham ya? Oke. Kayaknya saya perlu ngasih quiz nih ya untuk nguji pemahaman kalian besok. Tanggal berapa sih ini? Tanggal 15. Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi pembayaran bunga ya. Sekarang kita ngecek lagi kaitan dengan transaksi pembayaran bunga. Ini jangan hati-hati, Nak. Ini sebenarnya pernah kejadian dulu tahun 2000-an, besar kebongkarnya. Jadi antar grup, ini ada 5, ngutang dari A, ngutang ke B, B ngutang ke C, C ngutang ke D, D ngutang ke E. Taunya ngutang di A, di laporan keuangannya. Jadi ada pemeriksa itu teliti, ini perusahaan kok selalu ngakunya rugi melulu. Begitu dicek, oh dia hutang, ada punya hutang. Kemana nih? Ke B, diteliti lagi laporan keuangan B, terus ternyata ini grup. Ya, biasanya kenapa? Mereka nanti mau pura-pura tekor di sini, ya, padahal dapat benefit, bunganya juga dimainkan sama mereka. Nah, yang seperti ini, ya, harian harus bisa mengidentifikasi. Pokoknya inti gini loh, secara logika ya, Nak. Banyak sekali wajib pajak ngakunya rugi. Saya tahu itu. Bahkan rugi melulu. Rugi bertahun-tahun. Sekarang siapa sih yang mau usahanya rugi? Kan logikanya nggak ada. Saya rugi baru sebulan 2 bulan aja udah berhenti saya usaha.
Dia nggak rugi tiap tahun, tapi kok dia running. Nah itu kan nggak di kepala kita nggak logis. Walaupun kemungkinan dia ngasih laporan keuangan tuh sudah semestinya, sudah selayaknya, nggak dikoreksi, nggak ada yang salah, tapi kok ini rugi mulu. Nah ini akan bisa dijadikan sebentar, sorry, punya anak gadis berisik. Adek, jangan berisik, Dek. Maaf ya, Ndak, sebentar aja. Sorry to say. Saya nggak concern kalau anak udah mulai teriak-teriak. Nah, ini bunga ya, tingkat suku bunga. Jadi kompensasi yang pada transaksi pinjaman intragrup, kompensasi yang diberikan umumnya dapat berupa tingkat suku bunga, biaya jaminan, hal pinjamannya bergaransi oleh perusahaan yang dibebankan oleh peminjam. Metode yang dapat digunakan untuk menguji transaksi pembayaran bunga adalah metode perbandingan harga antara pihak yang independen. Nah ini harus diperhatikan juga pada saat kita akan melihat apakah ada kewajaran usaha atau kelaziman usaha pada transaksi pinjaman intragrup. Ya, lakukan analisis atas kebutuhan utang. Logis enggak? Ya. Orang rugi melulu, berhutang melulu, tapi masih running. Atau ini kira-kira kayak contoh lah gini nih, misal ya, saya nggak mau bermaksud hutang. Tiba-tiba saya datang ke telepon ke kamu, saya tolong hutang ya 200 juta. Lah 200 juta ibu usaha apa? Misalkan saya cuma kuliner yang modalnya paling 10 juta, 20 juta, tiba-tiba saya berhutang 200 juta. Saya bilang, laporan keuangannya saya tulis 200 juta pinjam pada Dewa, misalkan seperti itu. Saya cek, harus dicek nih Dewa sama Bu Heni ada hubungan istimewa enggak? Ya, misalkan PT Dewa sama PT Heni ini ada hubungan istimewa enggak? Nah, kalau ada, dianalisa lagi si PT Heni ini sebenarnya benar enggak sih butuh uang sampai 200 juta hanya untuk omset ke usaha yang mungkin 20 juta, 50 juta. Ya, kalau omsetnya 100 juta, pinjamnya 200 juta masih logis, mungkin buat cadangan dana. Nah, ini analisa dulu kebutuhan utangnya, memungkinkan enggak? Ya. Terus pastikan bahwa pinjaman dari pihak afiliasi benar-benar terjadi. Ada hubungan enggak PT Heni sama PT Dewa? Lakukan pengujian kewajaran pembanding utang untuk utang terhadap modal. Wajar nggak sih kalau misalkan 200 juta bunganya 50% sama kalau tidak ada hubungan istimewa bahkan cuma 200 juta cuma 20% bunganya. Yang nggak ada hubungan istimewa aja 20%, kenapa tiba-tiba yang ada hubungan istimewa bunganya ngakunya 50%? Ya. Lakukan pengujian kewajaran tingkat suku bunga atau biaya lainnya terkait pinjaman intragrup. Nah, contohnya BAC Corporation yang berkedudukan negara N, memiliki kepemilikan 50% PT BAC Indonesia. Nah, ini berarti kan ada hubungan istimewa ya. Tahun 2009, BAC memberikan pinjaman pada PT BAC Corporation kepada PT BAC senilai 200.000 US dollar. Suku bunganya 15%. Di tahun yang sama, ADC Corporation selaku independen, berarti nggak ada hubungan istimewa, memberikan pinjaman kepada PT BAC 200.000. Suku bunganya 10% per tahun. Syarat ketentuan pinjaman dari BAC dan ADC tersebut sebanding. PT BAC sedang dilakukan pemeriksaan. Kalau kalian jadi pemeriksa dari angka suku bunga ini yang wajar yang mana? Yang 10% atau yang 15%? 10, Bu. 10, oke, good. Nanti itu yang dipakai, Nak, ya. Oke. Kutipan neracanya ada utang BAC 15% per tahun 200.000, ADC 10% per tahun 200.000.
Total utang modalnya 400.000 ya. Modal disetor 200, laba ditahan 200.000. Total modalnya 400.000. Laporan laba rugi PT BAC pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. Ya, dia ngaku ada penjualan 400.000, ya, HPP-nya 250, laba kotor 150.000, biaya operasi 95.000, laba rugi bersih usaha 55.000. Nah, biaya bunga ADC itu ya, yang corporation itu ya 10% per tahun 20.000 ya. ADC yang independen. Biaya bunga BAC 15.000. Ngakunya nih ya, ngakunya. Berarti labanya itu berapa? 55.000 dikurang dikurang oleh yang 20.000 sama 30.000, jadi sisanya 5.000 ya, yang gini nih ya. Nah, ini dari mana? Ini dikurang ini ya. Kemudian ini dikurang biaya ini jadi 55. Nah, kalian koreksi bikin koreksi. Perhitungan untuk biaya bunga wajar ke BAC Corporation. Suku bunganya yang diambil 10% tadi yang kepada independen ya. BAC 200.000, biaya bunga wajar 10% kali 200.000, 20.000. Nah, biaya bunga BAC Corporation yang tadi ngaku 30.000, ya, biaya dikurang biaya wajar. Ya, berarti ada koreksi positif sekitar 10.000. Itu seperti itu cara menghitung kelaziman usaha dalam pemberian bunga, ya. Kan orang niatnya macam-macam. Jadi itu yang disebut transfer pricing, ya, menggeser-geser entah itu modal, entah itu hutang, entah itu penghasilannya, entah itu biayanya. Tinggal kalian nanti tentukan aja metode yang pas untuk melakukan pemeriksaan. Karena kemarin saya dapat angka berapa sih? Ini angka realnya ya. Nasional. Sebentar. Kalau di pengadilan Ditjen Pajak kembalikan 26,7 triliun ke wajib pajak. Ya, kemarin di 511 ada pertanyaan bagus ya, sampai saya cari ini berita ini. Bu, misalkan saya sudah memilih pakai metode, kan tadi banyak ya metode ya, ada cost plus, ada CUP ya kan, segala macam model metode ya. Misalkan saya pakai metode CUP, saya dapat temuan 200 miliar. Tiba-tiba WP itu pakai metode yang lain, misalkan metode cost plus. Angkanya WP 150 miliar. Jadi harus bagaimana saya pada saat pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Nah, ini kalau yang seperti ini, kalian harus mindset di pikiran kalian saat kalian menjadi pemeriksa pajak adalah tax revenue, penerimaan pajak. Jadi setelah kalian ketemu angka koreksi, ya ini contoh di sini koreksi positifnya 10.000. Nah, ini kan nanti akan kalian bahas sama WP pada saat pembahasan akhir pemeriksaan PHP. Nah, pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kalau WP enggak dipanggil, berarti SKP-nya itu cacat hukum. Itu satu poin. Berarti harus WP panggil. WP setuju atau tidak? Kalau WP enggak setuju, apa yang kamu mau inginkan? Menurut saya, dua hal kalian bisa lakukan. Kamu menerima atau tidak menerima perbedaan metode tersebut.
Lihat dulu, misalkan kalian mau bersikukuh dengan metode yang kalian ambil. Ya, yang tadi dapat angka 200 miliar. You cek, oh ini WP nggak mau apa namanya? Nggak mau menerima SKP-nya, biar aja. Nanti kan dia upaya hukum. Cuma perhatikan, nak, SKP kalau dibayar, kan dia di STP nggak dibayar juga, surat teguran nggak dibayar, paksa nggak dibayar, perintah melakukan sita nggak dibayar, lelang, SPMP dulu, surat perintah melakukan penyitaan, baru lelang. Lah, misalkan WP-nya pada saat kalian sita, objeknya cuma ada satu, terus kita lelang cuma dapat 50 miliar, untung apa rugi? Rugi. Kenapa rugi? You berharap dapat 200 miliar, ternyata WP uangnya cuma 50 miliar. Asetnya yang dilelang laku 50 miliar. You mau sita lagi nggak ada barang. Kalau nggak ada barang kan WP pasang badan aja. Gazeling paling cuma bukan gazeling, sorry, penyanderaan 6 bulan. 6 bulan WP nggak bayar, perpanjang lagi 6 bulan. Sudah, kalau sudah 2 kali nggak bayar, 2 kali perpanjangan nggak bayar, WP ya udah bebas. Berarti kan WP pilih pasang badan daripada bayar yang 200 miliar. Ya. Nah, itu secara logika tax revenue dapat nggak? Enggak, you berharap 200 miliar, malah munculnya angka 50 miliar. Sementara WP waktu pemeriksaan dia bilang misalkan, metode saya 150, saya kurang bayar. Saya pakai cost plus, 150 miliar kurang bayarnya. Kalau saya jadi kalian, saya langsung tanya, mohon Bapak 150 miliar mau bayar sekarang atau gimana? Bayar sekarang saya. Ya udah kan untung, Nak. Jadi di dalam berhadapan dengan WP, wajib pajak, entah yang siapapun ya yang kalian periksa, kalian pikirkan dulu kalau di bagian bidang penerimaan negara, seberapa banyak negara akan dapat dari itu. Karena ini kalau kerja bukan bagus-bagusan metode, apa keren-kerenan teori, enggak. Ya, kita harus berpikir pragmatis dan komprehensif. Wah, nih kira-kira WP menang nggak ya? Kalau WP kalah kan kita untung 200 miliar uang negara. Bukan kita, negara untung. Masuk ke kas negara 200 miliar. Nah, kan ini kasusnya kayak gini nih, Nak. Ya. Sampai 26, nih. Pengadilan pajak per tanggal 3 Maret total penyelesaian sengketa itu sepanjang 2013-2019 65.518 sengketa. Dari angka tersebut 45,7% atau 31.818 sengketa. Ini kan sengketa banyak, Nak, sampai ribuan. Ya. Nih, langsung ke angka rupiahnya nih. Selain restitusi akibat upaya hukum, ISE menambahkan realisasi restitusi dipercepat 43,4 triliun. Ini nasional ya, tapi ya bukan per KPP. Nah, yang seperti ini ya, angka 26,7 triliun, kalian kalah, metode kalian tidak tepat, negara kalah, negara harus balikin uangnya WP. Kan jadinya tekor, malah itu sekitar berapa persen? 15% loh dari penerimaan dari total restitusi. Besar, Nak. Ya. Membenarkan realisasi restitusi pajak akibat upaya hukum sepanjang 2020 sebesar 26,7 triliun. Itu angka, itu uang loh, Nak. Memang uang kas negara dikeluarkan bayar ke WP. Karena apa? Kalian kalau menurut saya nggak usah eyel-eyelan metode. Ya kan kata Bu ini boleh pakai metode apa aja. Emang iya, Perdijen juga bilang ngomongnya begitu. Tetapi kalau pada saat pembahasan akhir hasil penerimaan minded, ya, yang ada di kepala kalian bagaimana negara untung, ya. Korupsi positif, Bu, gede, ya udah alhamdulillah. Bisa nggak rayu WP? Bisa, Bu, rayu WP sampai bayar. Ya, jadi ke skill yang kalian butuhkan bukan cuma menghitung, kemampuan berkomunikasi ke wajib pajak harus dikembangkan.
Wahyu Aji, ya, you jangan terlalu santai untuk menghadapi hidup ini, nak. Ya, ini di kampus, ibu mau ngajarin kamu bagaimana berkomunikasi. You tidak melakukan itu. Ibu udah pernah sekali tegur kamu, ya. Nah, ini tidak baik nanti buat kedepannya kalian. Coba deh kalian belajar profesional. Ya, kelompok 3 tadi ini sampai terbalik-balik. Diperiksa dulu, nak, sebelum kalian mau presentasi. Coba kalau kalian tadi presentasi di hadapan wajib pajak, emang nggak malu, nak? Definisi marketing ceritanya tentang distribusi. Definisi distribusi, ceritanya misalkan tadi isinya perencanaan. Ini kan kacau. Ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Udahlah copy paste. Ibu udah tahu loh, nak. Bukan ibu tidak tahu. Kelas pertama studi kasusnya dari kelas pertama sampai kelas ke-3 sama studi kasus. Sebenarnya itu tidak baik, mengerjakan sesuatu udah copy paste. Makanya tadi bilang ibu, coba kamu sumbernya dari mana? Saya ngasih tugas ke kalian bukan untuk keren-kerenan jadi dosen, gencet anak orang, enggak, nak. Ya, ada tujuannya. Ya, PJJ seperti ini. Udah deh, yuk ambil bagian nomor 1, bagian nomor 2, bagian nomor 3, is oke, nggak apa-apa seperti itu. Tetapi ada harus yang mengkompilasi, ini kok lo gini sih gitu loh. Hal yang saling mengingatkan satu tim. Ya. Karena nanti kalian kan masih vokasi, masih ada penempatan, sudah bersyukur masih ada penempatan. Ya. Bu, saya kan belum tentu di pajak. Nah, memeriksa itu bukan cuma di pajak, bukan. Ya, bisa di mana aja. Fungsi pemeriksaan itu ada di semua jajaran lembaga kementerian. Ya, masing-masing kementerian itu punya Itjen, Inspektorat Jenderal, yang bagi meriksa. Nah, ini, nak, kalau di unit kerja kalian nanti tidak ada aturan yang mengatur harus menggunakan metode apa, you kan udah punya bekal tuh. Metode laba bersih bisa dipakai. Ya, metode apalagi cost plus bisa dipakai. Metode harga penjualan kembali. Nah, ini kan teori-teori. Bu, ada yang lebih canggih, Bu, di luar metodenya di luar ini. Ya sudah, pakai, silakan. Ya. Paling tidak itu memahami bahwa ada yang harus kita koreksi sehingga negara bisa untung. Bu, pastinya lah kalian nggak disukai orang. Kalian datang meriksa. Siapa yang suka? Nggak ada yang suka kita. Ya, tapi kalian itu tugas. Makanya saya bilang nih, ilmu mahal yang kayak gini. Coba dipelajarin. Ini buat masa depan kalian. Ya, kalau dikasih tugas, berikan pekerjaan yang terbaik buat kalian. Itu bukan buat ibu membuat apaan PowerPoint kalian. Habis saya nilai, paling saya pesan gini, tolong ya nanti sebelum UAS dibetulin kalau tugas-tugas ada yang mau dibetulin. Cuma itu. Emang tuh saya simpan. Enggak lah, habis soal selesai, email kelas kalian udah saya goodbye. Paling 1-2 tahun saya email ini karena kan ada pembuktian di pemusnahan berkas itu ada sekitar 5 atau 8 tahun. Ya, itu menumpuk tuh saya tuh. Ya, kadang-kadang saya nggak tahan, cuma 2 tahun saya baru buang. Nah, ini kan yang kayak gini nih, nak, bisa dipakai, nak, untuk kalian nanti kerja. Ibu nggak bilang ini hebat, tidak. Bisa jadi memang ada metode yang lebih hebat dari ini, ya silahkan pakai, ya. Tetapi sementara untuk proses bisnis, ibu ambil yang ada di Perdijen 22. Tadi temannya udah keren tuh, saya pengen dengerin. Wah, sampai SE-nya juga disebutin. Maksud saya kalau you menampilkan sesuatu, ya diceritakan isinya apa. Kenapa ibu begini, terus di bawahnya saya tulis di sini. Nggak berani saya bilang kalau nggak pakai referensi seperti ini. Ini berarti saya mencuri. Kalau kayak gini kan saya tidak mencuri. Saya mau bilang sama kalian, ibu ambil dari sini ya, nak, metodenya. Kenapa yang ibu ambil metode? Khawatir ibu membaca sendiri Perdijen itu pas di metode bingung.
Nah, kalau kayak gini bingung nanya kan ada Ibu. Kalau yang lain isinya tentang definisi, kalian bisa baca yang Perdijen ini. Ya, ini tapi dipakai di DJP Pak untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap transfer pricing. Karena perusahaan itu semua ngegeng. Apalah kalau istilah kalian sekarang, ya, bikin grup. Dan dia nggak ngelihat negara manapun. Ya. Dan sekarang udah modelnya di dunia, kita udah nggak kesekat oleh batas. Kamu kan bisa dari luar negeri. Ya, karena itu buat saya informasi tambahan yang bisa jadi nih transfer pricing. Begitu ada PT-nya kejar, punya prestasi langsung promosi, nak. Ya, promosi. Teman saya baru cuma AR sebentar, dia berpikirnya sangat pragmatis. Dia bilang gini, dia punya WP. Ini WP lagi boom internet, infrastruktur, mau bayar setiap bulan 100.000. Padahal patuh, diselidikin sama dia. Kan kalau AR nggak bisa obok-obok, kalau pemeriksa bisa obok-obok WP. Jadi dia catat tuh, pergi ke rukonya jelek, kotor, tertutup, kumuh. Tapi tiap hari dipantengin dari Senin sampai Senin lagi dipantengin sama dia, nggak taunya setiap dia cus berapa minggu, setiap hari Kamis ada mobil bagus masuk. Berarti itu bosnya kan. Nah, dia lapor ke kepala kantor, bikin tim, langsung pemeriksaannya di hari Kamis masuk tuh. Pas ada bosnya. Sekarang bayar sebulan berapa? 1,7 miliar. AR itu langsung jadi kepala seksi, nah. Ya. Jadi kalau you berpikir lempeng-lempeng aja, santai-santai aja, itu ke depannya enggak ini, nah, enggak menghasilkan buat masa depan kalian. Angkatan Ibu, nak, dari eselon 1 sampai ada pelaksana khusus ada. Tapi kebanyakan kalau yang pelaksana khusus tuh ibu-ibu yang non-job. Kalau dulu boleh nak non-job perempuan, ikut suami. Jadi nggak ikut ke mutasi nasional. Jadi pelaksana seumur hidup. Ada yang memilih seperti itu teman-teman saya yang perempuan. Ya ngikut semua. Dulu ada istilah ikut suami, sekarang nggak ada. Non-job di tempat tujuan. Nah, itu kan yang menentukan seseorang. Nanti kalian sekelas bisa jadi ya. Temannya ada yang eselon 2, kalian masih AR. Kemarin itu ada AR Tangerang Barat meninggal. Anak stan angkatan 88 corona. Temannya yang di kantor pusat udah eselon 2. Ini sebuah prestasi yang harus kalian. Kalau santai, Ibu jamin deh posisi karir kalian ya sudah segitu-gitu aja. Ya. Sayang, makanya saya sih agak kesian juga sih teman-teman stan yang nggak berkembang, karena starting awal kalian kan di 2C ya. D3 itu 2C kalau nggak salah. Kalau Ibu kan masuk dari sarjana udah 3 anak. Jadi sayang waktunya. Ibu juga ada teman-teman Ibu yang dari stan itu ngebut, dia sekarang malah mengungguli saya. Saya tinggal di pajak 10 tahun, balik dia sekarang udah eselon 3. Padahal waktu sama saya udah 4A, dia baru 3C. Nah, ini adalah sebuah kompetisi, nak, ya. Sebuah kompetisi bukan cuma di proses belajar mengajar. Sayang kalau kecuali kalian udah nggak mau, sekarang lagi susah nyari kerja. Jadi pertahankan keberadaan kalian di stan dari sekarang. Jangan diabaikan, jangan asal-asalan. Ya ini jadi saya ceramah bukan proses bisnis karena mendapati hal-hal yang seperti ini. Jadi ini yang ngomong tuh orang yang berpengalaman sebagai seorang ibu ya, ngelihat kalian tuh sayang, punya potensi, dipakai potensinya, nak. Ya jangan diabaikan. Ada tugas kerjakan, cicil. Ya, yang hobinya santai jangan
Kamunya santai-santai ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak materi yang Ibu presentasikan? Metode memang saya tambahkan di 2 pertemuan ini ya tentang metode pemeriksaan pajak. Kalau detail memeriksa, Ibu mohon maaf tidak jelaskan di mata kuliah proses bisnis. Tapi nanti kalau ketemu di kelas pemeriksa diajarkan secara detail sampai bikin laporan pemeriksaan pajak. Ya, oke. Materi ini ada yang mau ditanya nggak? Ada? Nggak ada? Halo? Kayaknya belum ada. Nggak ada. Selesainya jam berapa nih? 15.40, Bu. 15.40. Oke deh. Oke, nggak apa-apa. Saya kalau nggak ada pertanyaan saya tutup aja ya. Iya, Bu. Oke. Yang nanti kelompok 3 perbaiki dan saya nggak mau lagi melihat pada saat presentasi kalian nggak siap. Ya kan waktunya udah dikasihnya udah lama ya. Ya, Ibu tutup ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, jadi overtime. Ya, yuk, bye-bye. Nanti bahan ajar saya kirim ya. Iya, Bu. Yuk.